Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maimum, Master of Science Apoteker, yang merupakan dosen tetap di Prodi S1 Farmasi Universitas Jambi. Saat ini mengampu bidang ilmu farmasetika. Selain menjadi dosen, saya juga aktif di organisasi profesi yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Bidang Publikasi Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmasetika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2, merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar farmasi dengan bobot SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana meracik sediaan obat. Mahasiswa akan mengetahui tentang resep, menghitung dosis, dan membuat sediaan obat atau meracik sediaan obat dengan berbagai bentuk. Ya, sediaan obat itu ada yang berbentuk padat, setengah padat, dan berbentuk cair. Adapun sediaan padat itu seperti kapsul, pil, supos, bolus, ya, okula, dan sediaan setengah padat itu seperti salep, pasta, krim, gel, dan sediaan cair berupa eliksir, posio, saturasi, netralisasi, emulsi, infusa, dan dekokta. Nah, pada akhir perkuliahan nanti mahasiswa akan mendapatkan PJBL atau Project Based Learning, membuat sediaan dengan memilih kondisi pasien dan menyampaikan informasi kepada pasien tentang sediaan yang telah dibuat. Adapun CPL, CPMK dan sub CPMK pada mata kuliah farmasetika ini, CPL yang pertama yaitu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL kedua memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep dasar dari ilmu kefarmasian, resep, dan kelengkapan resep, perhitungan dosis yang benar dari bentuk-bentuk sediaan farmasi. Adapun CPL yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian pada pekerjaan profesionalitasnya secara mandiri, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun CPMK pada mata kuliah farmasetika ini ada 4. Yang pertama, mampu menginternalisasikan sediaan farmasi yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan CPL 2, mampu membuat sediaan dengan cermat dan akurat berdasarkan resep yang telah ditulis oleh dokter, ada di CPL 2. Lalu CPMK 3, mampu bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan merupakan produk yang aman dan minim efek samping dalam penggunaannya. Itu merupakan CPL ketiga. Dan CPMK yang keempat yaitu mampu memberikan informasi obat sesuai dengan analisis resep yang terkait. Itu merupakan CPL keempat. Adapun kemampuan akhir pada mata kuliah ini, yang pertama sub CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan resep dengan benar. Yang kedua, sub CPMK 2, mahasiswa mampu menghitung dosis dengan tepat. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam resep. Mahasiswa terampil dalam menyiapkan dan meracik sediaan farmasi berbagai bentuk sediaan seperti sediaan padat, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Selanjutnya, mahasiswa terampil dalam menyiapkan dan meracik sediaan farmasi berbentuk infusa dan dekokta. Lalu untuk project based learning-nya, mahasiswa mampu melakukan pemilihan bentuk sediaan obat berdasarkan kondisi pasien dan menyampaikan informasi serta kajian resep kepada pasien. Adapun metode yang saya gunakan pada kuliah farmasetika ini yaitu saya menyampaikan materi dengan melihat textbook dan jurnal ilmiah. Lalu metodenya menggunakan SCL, Small Group Discussion, Discovery Learning, dan PJBL pada akhir perkuliahan. Adapun penilaian pada mata kuliah ini yaitu UAS 35%, UTS 25%, keaktifan 10%, kuis 10%, dan
PGBL atau studi kasus 20%. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kuliah pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah di dunia dan akhirat. Selesai. Pada pertemuan hari ini, tidak kalian ini kuliah apa? Kuliah matematika ya. Saya absen dulu ya. Risma ada? Risma ada? Hadir semua ya. Jadi apa namanya? Ini semester 2 ya. Ini kita semester 2 ya. Berarti baru kuliah di farmasi. Suka nggak kuliah di farmasi? Suka nggak suka? Ada nggak masuk farmasi ini yang terpaksa karena disuruh orang tua? Banyak disuruh orang tua ya, tapi yakinlah ya, apa namanya, orang tua itu pasti pengen yang terbaik ya, pasti apa namanya, pengen anaknya yang terbaik ya. Makanya nikmatin aja ya. Kalau kita niatnya sudah lurus, insya Allah nanti kita akan mendapat keberkahan. Nah, jadi kita kuliah farmasi kita ini di pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pulpis dan pulperes ya. Jadi sudah masih ingat ya beda pulpis dan pulperes ya. Ya, jadi pulpis itu adalah serbuk yang terbagi-bagi ya, buyar gitu ya, yang disiapkan untuk anak-anak gitu ya. Pulpis juga ada yang pulpis obat tua seperti bedah, pulpis aspirillus, ada juga obat dalam seperti yang pakai sendok gitu ya. Nah, untuk kapsul ini, apakah sudah pernah lihat kapsul? Sudah ya? Sudah pernah sakit berarti ya? Sakit pernah minum kapsul ya? Kapsul. Nah, sekarang ibu mau kapsul dulu sebelum dilanjutkan. Kapsul itu apa? Kapsul itu obat yang terdiri dari cangkang ya. Ada kapsul keras, ada kapsul lunak ya. Nah, jadi apa namanya, kapsul itu adalah ini pengertiannya ya. Nah, ini pustaka yang bisa kalian lihat ya. Itu nanti bisa dilihat salah satu pustakanya. Nah, ini ya, jadi pengertian kapsul itu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras dan lunak yang dapat larut ya. Jadi tidak lucu kan kalau kita minum kapsul nanti keluarnya kapsul lagi ya. Jadi tidak apa namanya, tidak sembuh penyakitnya ya. Tidak apa namanya, tidak diserap, tidak memberikan efek ya, tidak berinteraksi, tidak bereaksi dengan reseptor gitu ya. Dia tidak bisa, misalnya kita panas minum paracetamol dalam bentuk sediaan kapsul nanti panasnya turunnya, tapi kalau di minum kapsul cangkangnya tidak bisa larut, keluarnya dalam bentuk kapsul lagi, artinya obatnya tidak terserap ya. Nah, cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain ya. Ya, jadi kapsul itu dalam bahasa aslinya adalah kapsula ya. Ada kapsul keras itu pertama kali diperkenalkan di Inggris ya tahun 47. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kapsul dan macam-macam kapsul tadi ya, ada kapsul keras dan kapsul lunak ya. Kapsul keras itu yang seperti apa? Yang terdiri dari badan dan kepala ya. Itu kapsul keras itu seperti yang kita nanti, kalian kalau sudah magang atau PKPA kalian akan membuat sediaan kapsul ya, yang dimasukkan sediaannya ke dalam cangkang kapsul lalu ditutup ya. Ada juga kapsul lunak ya. Kapsul lunak itu biasanya dibuat di pabrik ya, di kapsul yang berisi minyak ikan gitu ya. Ini macam-macam kapsul ya. Kapsulnya itu sering kita sebut dengan moles ya. Selanjutnya perbedaan. Nah, ya di sini ada
perbedaannya ya, perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak sudah ini ya, udah pernah melihat dan membayangkan, pastinya udah terbayangkan ya. Nanti kita juga di lab juga akan ada praktikum farmaseutika ini, kita akan membuat sediaan kapsul ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Kalau belum saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke macam-macam kapsul ya. Jadi jenis kapsul berdasarkan ukuran. Oke, jadi ada 8 ukuran kapsul ya. Jadi mulai dari 0,00 sampai 5 ya. Kalau kalian mau gampang mengingatnya, ukuran terbesar itu adalah yang nolnya banyak ya. Jadi ukuran terbesar itu adalah 0,00, yang terkecil itu adalah 5 ya. Ada juga kapsul untuk hewan. Nah ya, jadi apa sih keuntungan dari kapsul itu sehingga kita membuat sediaan tersebut gitu? Mungkin kalau itu bisa kayak merasa beberapa kali itu rasanya baunya mungkin kan dari udah ditutup oleh cangkangnya. Ya, kalau kan masih terasa. Nah ya, jadi itu salah satu dari keuntungan kapsul gitu ya. Nah jadi kalau kita minum tablet kan yang pahit gitu ya, balik dari salut gula ya. Nah kalau kapsul itu kita nggak ngerasain pahit dari zat aktif, misalnya kloram itu baru diminum aja pahitnya sudah terasa gitu kan. Nah jadi kalau dia dalam bentuk kapsul itu tertutupi rasa yang pahit atau rasa yang tidak enak dari obat gitu ya. Nah kalau dibandingkan dengan tablet, kalau tablet itu dia memerlukan banyak zat tambahan ya, dia perlu pengikat lagi, pelicin dan penghancur ya. Tapi kalau kapsul dari serbuk aja kita bisa buat, mudah dibawa ya. Nah kebayangkan kalau misalnya sediaan sirup, kita mau bawa sediaan sirup, apalagi botolnya kaca, jatuh pecah gitu kan. Kalau kapsul lebih kecil, lebih simpel, lebih praktis kalau kita masukkan ke dalam tas gitu ya, bisa gitu ya. Ini ya kalau yang saya bisa tadi. Jadi bentuknya menarik ya, ada warna-warni ya. Nah terus tidak terasa sehingga bisa menutupi rasa yang kurang enak seperti yang disampaikan tadi ya. Nah selanjutnya itu mudah ditelan ya, mudah ditelan dan cepat hancur dan cepat diserap ya. Selain itu keuntungan yang tidak kalah penting lagi bisa dikombinasi ya. Jadi bentuk sediaan kapsul ini bisa lebih efektif. Misalnya pasien kan kalau dapat obat, misalnya ada 4 tablet, kebayangkan dia harus minum obat segenggam gitu ya. Nah dengan kapsul kita bisa memasukkan ke dalam satu kapsul, tapi dilihat lagi ada interaksi atau enggak ya. Nah bisa kita minum 1 kapsul aja, kita sudah minum 4 obat misalnya ya. Dokter lebih gampang untuk dosisnya disesuaikan masing-masing pasien gitu ya. Lalu kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong ya seperti tablet tadi. Kita nggak bisa kan bikin tablet di apotek gitu ya, harus butuh mesin, butuh tambahan recipe-recipe yang lain. Tapi kalau kapsul kita bisa buatnya di apotek atau di tempat kita berpraktek gitu ya. Nah jadi kalau kita udah ngomongin keuntungan, lalu ada kekurangan. Nah ini kerugiannya ya. Kerugiannya itu salah satunya yaitu tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap ya. Mudah menguap itu artinya nanti pori-pori dari cangkang kapsulnya itu akan rusak ya. Dia akan menarik air yang ada di cangkang ya. Lalu untuk zat-zat yang higroskopis nanti kapsulnya akan menjadi lembek ya, itu tidak bisa juga. Caranya gimana? Kita seorang farmasis itu harus bisa ya. Orang bilang nggak bisa, kita harus bisa ya. Seperti bikin emulsi, bisa nggak minyak dicampur dengan air? Semua orang pasti bilang nggak bisa kan, tapi anak farmasi harus bisa. Gimana caranya menyatukannya dengan emulgator ya, jadilah sediaan ya. Nah sama kapsul juga ya. Untuk zat higroskopis gimana? Dengan cara disalut ya. Jadi zat higroskopis itu disalut terlebih dahulu dengan zat yang inert ya. Lalu tidak untuk balita, bisa balita minum tablet atau kapsul ya.
Lalu tidak dibagi setengah, nggak bisa kan setengah kapsul ya. Jadi kalau setengahnya gimana, kita harus menyesuaikan dengan ukurannya. Cari ukuran yang kecil, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan faktor-faktor yang merusak tangkai kapsul. Ya, seperti tadi kan, zat yang higroskopis ya. Jadi harus kita penambahan zat apa yang kita tambahkan, misalnya laktosa atau amilum. Ya, contoh zat inertnya bisa kalium iodida, natrium iodida, ya. Lalu yang mengandung campuran eutektikum. Sudah pernah dengar eutektikum? Zat-zat yang bersifat eutektikum? Kristal ya, dia kalau sendiri dia nggak bisa cair, tapi kalau dia bergabung dia akan mencair. Nah itu bahaya kalau di kapsul. Kalau mereka mencair kan pastinya kapsulnya akan menjadi lembek. Nah caranya kita balut dulu pakai zat tambahan, ya pakai zat yang biner, yang eutektikum 1 dibalut, eutektikum 1-nya lagi dibalut, baru kita campurkan. Ya, tapi kalau untuk salad itu sangat menguntungkan karena kita nggak perlu lagi netesin dengan etanol atau dengan pelarut yang lain, kita gabungin aja mereka udah mencair sendiri. Ya, itu untuk zat-zat yang eutektikum. Lalu ada penyimpanan yang salah, yaitu juga dapat merusak cangkang kapsul. Selanjutnya, cara pengisian kapsul. Ya, jadi cara pengisian kapsul ini kira-kira ada yang bisa? Baru 6 bulan kuliah ya, jadi belum terbayangkan ya. Jadi cara pengisian kapsul ini ada 3. Ya, jadi ada yang dengan tangan, ada yang dengan alat bukan mesin, ada yang dengan mesin. Ya, nah untuk yang dengan manual dengan tangan ini pure kita pakai dengan tangan, misalnya dapat resep tablet A, dapat tablet B, dapat tablet C, jadi kan 10 kapsul gitu. Nah, kita buat 10 seperti apa namanya, nanti kalian kalau udah magang di apotek atau di puskesmas atau di rumah sakit itu nanti bisa ya mengerjakannya. Lalu ada dengan alat tapi bukan mesin. Ya, jadi ada alat nanti ada lubang-lubangnya, lalu kapsulnya dimasukkan. Ya itu bisa lebih banyak lagi. Kalau tadi mungkin dengan tangan 30 kapsul aja mungkin kita udah pegel ya masukinnya ya. Tapi kalau yang dengan alat ini kita bisa 100 kapsul bisa langsung dicetak gitu ya. Nah lalu dengan mesin, kalau dengan mesin ini kapan kalian bisa melihatnya nanti? Kalau sudah PKPA, kalau apoteker lanjut apoteker nanti bisa PKPA di industri, kalian bisa lihat proses pembuatan kapsul dengan mesin. Ya. Ini contohnya yang dengan tangan ya. Nanti kita akan praktikum ya. Nanti akan praktikum, pada praktikum nanti akan dijelaskan. Nah, ini ada yang besar ini badan, yang atasnya penutup. Lalu dengan alat yang bukan mesin, ini contoh alatnya. Lalu ada dengan mesin, ini contoh mesin. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari materi yang sudah saya sampaikan? Tidak ada? Belum sarapan ya? Selanjutnya ya, kita di sini farmasetika ini kita meracik ya. Jadi nanti untuk praktikumnya ada praktikum tersendiri untuk farmasetika ini. Silakan ya untuk kita melihat apa namanya resep-resep kapsul itu ya. Nanti saya ya. Ini ada, silakan nanti dibagi kelompok ya. Tiap kelompok nanti ada 5-4 ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ini dikerjakan untuk masing-masing resep ini. Silakan nanti duduknya ke kelompok ya. Nanti silakan dikerjakan resep-resep ini. Silakan apa aja yang mau dikerjakan. Nanti silakan dibuat screening kelengkapan resepnya ya, resep yang nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 resep ya. Silakan dibahas apa aja yang dibahas, screening kelengkapannya ya. Jadi kelengkapan resep itu ada kelengkapan dari segi administratifnya ya, apakah di resep itu ada nama dokter, praktek dokter yang itu udah belajar di pertemuan kedua kemarin ya, komponen resep itu apa aja, kelengkapan resep apa aja ya.
Lalu lanjut ke hitung dosis ya. Kita hitung dosisnya di resep itu berapa obat itu untuk, kan ada anaknya berapa ya, nanti ada resep menurut umur ya, persentasenya apakah overdosis atau nggak overdosis, apakah resep ini bisa dikerjakan atau tidak ya, silahkan nanti dihitung dosisnya. Setelah itu hitung pengambilan obatnya ya, lalu bagaimana cara mengerjakannya, lalu bagaimana memberikan obat dalam resep kepada pasien ya, silahkan dikerjakan. Saya tunggu pengerjaannya nggak lama ini karena resepnya juga sederhana ya. Silakan duduk berkelompok. Jadi kita bahas. Ya, saya tunggu 30 menit untuk mengerjakan ini. Sudah saya kirim ya ke HP-nya penanggung jawabnya, sudah dikerjakan. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis ya. Silakan nanti kita dikerjakan karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi saya mau mereview ya apa aja yang sudah kita dapatkan pada kuliah hari ini ya. Ada yang masih ingat cara pengerjaan kapsul itu ada 3, mungkin adalah dikerjakan secara langsung, kemudian menggunakan mesin, dan juga alat bantu dari yang sudah mesin. Udah ini ya, udah terserap ya. Selanjutnya untuk keuntungan dari kapsul, mungkin Risma bisa apa sih yang membuat kita, yang menjadi keuntungan dari sediaan kapsul dibanding dengan sediaan yang lain? Apa aja tadi udah dijelaskan? Untuk kapsul itu selain warnanya warni menarik, terus menghilangkan rasa pahit. Jadi kalau dia seharusnya pahit ya pil tablet itu, kalau kapsul tidak, dia dibaluti oleh campuran yang lain. Mungkin mau ditambahkan lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Ini tuh Ya, coba ini bisa nggak? Keuntungan satu lagi Bu, sudah dibawa kemana-mana. Lalu untuk sediaan yang tidak stabil bisa dibuat dengan kapsulnya. bisa dicampur dengan banyak obat. Ya, bisa dokter bisa menyesuaikan dosis untuk masing-masing pasien ya. Nah, selanjutnya Bambang mungkin macam-macam kapsul ada berapa? Nah, ya, kapsul keras itu seperti apa? Yang ada kepalanya, Yang ada cangkang ya, yang ada cangkang. Terus kalau yang lunak? kayak menjadikan Ya, kapsul stok kapsul ya yang diproduksinya oleh pabrik. Ya, mungkin sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan yang belum jelas dari kuliah hari ini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kira-kira yang belum jelas? Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Sudah jelas ya. Nah, sekarang untuk memperdalam materi ini, Ibu akan memberi penugasan ya. Silakan dicatat tugasnya ya. Yang pertama, silakan cari contoh sediaan kapsul ya, baik yang mengandung bahan kimia maupun bahan alam ya. Karena sekarang bahan-bahan alam itu udah dalam bentuk kapsul ya, udah ada yang bentuk kapsul ya. Gimana tulisannya? Oh ya, ini apa namanya tugasnya nanti kalau kalian ini copy paste ya nanti ya, kalau tulisannya setidaknya kita membaca dan mencari ya. Lalu yang kedua yang merusakkan kapsul apa saja? Selanjutnya yang ketiga mengerjakan resep kapsul yang ada pada lembar kerja. Nanti ada lembar kerjanya Ibu berikan, silakan dikerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan baik tugas ataupun materi yang kurang jelas? Untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang pil dan bolus ya. Silahkan dibaca-baca ya, nanti saya akan tanya sebelum itu ya. Sudah ya. Terima kasih ya. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.